Ayo. Ini awalnya sebelum ada undangan ini apa? Sebelum ada kata undangan ini apa? Tulisan. Ayo lagi. Ini apa? Surat. Coba katakan. Ini surat ulem. Ini surat undangan. Ini surat selamat. Anda ternyata pinter semua, saudara. Nah, saudara, di sini ketika kita berbicara tentang surat. Surat ini adalah kalau di masa sekarang ini sudah enggak patio laku, saudara. Ya. Apalagi ini di Bangjo, di perempatan, paling-paling harganya berapa itu? 2.000. Ada yang nyentuh enggak? Malah seringkali, Bu, ini 10.000, ya kan? 10.000 dikasih, ukurannya ini surat kabarnya belum tentu dibawa. Sedangkan sebenarnya dari ini 2.000 Pak, surat kabar ini yang dimaksudkan dengan penjajah surat itu, penjual itu maksudnya apa sih? Supaya orang ini tahu maksud isi surat kabar hari ini itu yang terjadi apa saja. Benar gak saudara? Siapa yang pernah nulis surat pada Yesus? Surat itu sebenarnya apa sih, saudara? Ungkapan isi hati. Kalau mungkin surat kabar ini untuk mewartakan, saudara, peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan oleh para jurnalis untuk menyampaikan, oh, di Aceh terjadi bencana longsor, banjir bandang. Oh, di Jakarta sekarang beberapa tempat, terutama di Tangerang, di Kupang dengan banjir. Haleluya. Di daerah kita, puji Tuhan, kondisinya aman meskipun ada angin sepoi-sepoi agak besar. Katakan haleluya, saudara. Ini mungkin saya ingin mengungkapkan satu hal, saudara. Kita hari-hari ini perlu membangun altar demi sebuah kebangunan rohani. Katakan haleluya. Lalu mengapa saya menuliskan tentang surat? Membawa contoh-contoh tentang surat ini, saudara. Bukankah dalam kehidupan saya dan saudara, kita ini diutus oleh Tuhan supaya saya dan saudara ini menjadi suratan Kristus yang akan dibaca oleh banyak orang. Artinya kalau suratan Kristus, sebelum saya bahas ini, saudara, mana tadi ya? Nah ini. Ini apa, saudara? Surat undangan. Ulem. Ini maksudnya tujuannya apa ini, saudara? Memberitahu bahwa si penerima ini untuk hadir di tempat tasyukuran. Kan ditulis di sini. Ya kan? Untuk hadir. Yang diundang ketika mendapat ini biasanya bahagia banget atau sama mikir. Halo? Bahagia banget. Yang menerima bahagia banget apa sama mikir? Sama mikir. Soalnya apa, saudara? Ketika datang, aku bukan datang hanya dengan tangan kosong. Ini yang sering lewat dalam hidup kita. Hari-hari ini, saudara, kalau mungkin kemarin kita di hari Senin terjadi sebuah revival, kebangunan rohani. Karena apa? Jemaat Tuhan boleh melihat
Ternyata banyak orang yang sangat membutuhkan keselamatan itu. Katakan haleluya. Kenapa? Dunia ini belum ada. Belum kenal, belum tahu. Lalu siapa yang seharusnya untuk mewartakan, menyampaikan maksud Tuhan itu? Jawabnya adalah saya dan saudara. Setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Artinya saudara, jadilah saya dan saudara ini sebagai suratan Kristus. Yang tujuannya apa? Mari kita buka dulu saudara. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan baca ayat 30 sampai dengan ayat 39. Ini salah satu contoh peristiwa yang terjadi di zaman Elia. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ayat 30, lalu kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa nafas firman-Mu lah, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Katakan amin. Saudara, dari satu contoh peristiwa ini kita bisa melihat akan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Ini sebuah peristiwa, saudara. Dengan satu peringatan yang disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Karena waktu ini Elia terbuang. Elia ditolak. Karena apa? Dia memberitakan sebuah kebenaran yang harus dilakukan. Ini yang sering terjadi
sampai masa kini. Tapi Elia tidak mau berubah. Aku ini surat Kristus yang harus dibaca oleh banyak orang. Membangun altar Tuhan. Demi sebuah revival itu, saudara, kita harus bisa melihat akan karya besar Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sampai kehidupan kita inilah akan terjadi sebuah karya besar Tuhan, di mana setiap kehidupan kita, saudara, kita akan bisa melihat besarnya karya Tuhan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Allah kita itu Allah yang luar biasa, katakan amin. Saudara, agar revival ini terjadi, altar bagi Allah itu harus dipersiapkan. Katakan haleluya. Ini yang terjadi kan sebuah peristiwa perlombaan di situ di Gunung Karmel. Ayo, 450 Nabi Baal banding dengan satu Nabi Tuhan. 450 Nabi Baal berbanding satu Nabi Tuhan, Elia. Ia mengangkat sebuah korban sampai ia menoreh-noreh. Akhirnya 450 nabi itu tidak ada satu respon dari Allah. Karena yang disembah adalah berhala. Makanya di awal pasal yang 18 itu, Nabi Elia berkata pada umat Israel, berapa lama lagi engkau ini akan bercabang hati? Artinya masih percaya pada dunia, tapi harus berharap, oh keselamatan itu sebenarnya datang dari Tuhan. Tapi Elia, dia berpegang teguh. Elia dipaksakan oleh Isbel. Kamu harus ikut menyembah Baal. Tidak, makanya dikejar-kejar. Tapi Allah menyembunyikan dia di pinggir sungai Kerit. Di sana Tuhan peliharakan. Tadi dikatakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau berdoa Tuhan dengar. Ini saudara. Saat menangis Tuhan ngerti. Dan Tuhan itu pelihara. Ini benar-benar terjadi pada Elia. Akhirnya saudara, dimentok selesai itu. Elia ingin membuktikan, ini loh yang harus engkau tahu. Artinya mengantarkan kabar itu, kabar kebenaran itu buat semua umat. Akhirnya misbah yang sudah diporak-porandakan itu, karena dipakai sambil, kan waktu ini berjingkrak-jingkrak, ayo sambil bawa pisau dong, siksa dirimu dan seterusnya. Sampai ayo ini digerakkan itu, mezbahnya diutik-utik sampai akhirnya berantakan lagi. Cara pemikiran. Hari-hari ini saudara, banyak orang juga yang dalam membangun altar Tuhan itu hanya secara euforia. Tampilnya, aku ini sebagai penyembah hebat. Aku ini ahli dalam Alkitab. Aku ini punya kuasa. Aku ini melakukan ritual. Ini sudah. Jangan hanya ritualnya. Tapi nilai religi yang benar. Bagaimana hubungan kita bisa terbangun karib dengan Allah kembali. Supaya apa? Roh Kudus
tercurah di tempat ini. Untuk apa? Urapannya yang ajaib. Membebaskan umatnya. Katakan haleluya. Roh Kudus itu berarti buat kita. Saudara, mengenai hal ini diulang oleh Rasul Paulus. Kita buka dalam 2 Korintus 3, saudara. Di dalam 2 Korintus 3, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Katakan amin. Rasul Paulus mengingatkan buat kita, kamu ini adalah suratan Kristus yang akan dibaca oleh banyak orang. Artinya saudara, Rasul Paulus memberi contoh. Dia tidak mencari pujian. Tidak menunjukkan ini loh, aku bisa berbuat begini begitu dengan caranya. Supaya dia ini tampak, oh kamu ini orang hebat. Bukan. Tetapi yang perlu kita sampaikan itu adalah Yesus yang sudah ada di dalam kita. Yang sudah menorehkan tulisannya. Yang membangun, mengubahkan kehidupan kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita ini bertindak, bagaimana kita ini berbuat. Katakan haleluya. Saudara, akhir-akhir ini persekutuan doa anugerah ini kemudian membuat yel-yel, saudara. Yel-yelnya ini bersekutu, berdoa, dan berbagi. Artinya saudara, apa yang didapat dalam persekutuan kita bawa dalam doa dan bagikan buat yang lain. Artinya yang didapat dalam persekutuan ini adalah waktu Tuhan menorehkan sebuah tulisan, ini loh nak yang harus kamu kerjakan. Ini loh nak yang harus kamu ubahkan dalam hidupmu. Ini loh nak yang harus kau perlengkapi dalam hidupmu. Katakan haleluya. Oleh karena itu saudara, dari bagian-bagian yang sudah kita terima ini, kita perlu sekali banyak belajar. Supaya dalam setiap kehidupan kita ini akhirnya, tanpa kecuali siapa kita yang percaya kepada Yesus, siap untuk dibaca oleh banyak orang. Artinya untuk menyampaikan, benar loh, aku dari kamu bisa melihat karya Tuhan itu luar biasa menyelamatkan hidupmu. Katakan haleluya. Lalu apa sih yang membuktikan? Dan bagaimana caranya? Yang pertama adalah jemaat itu harus berkumpul dalam kesatuan. Katakan haleluya. Berkumpul dalam kesatuan. Artinya satu jiwa, satu roh, sejiwa sepikir, satu roh dan satu tujuan. Ini namanya dalam satu kesatuan.
Saudara, ketika kita ini melihat sebuah kenyataan, seringkali yang namanya menjadi surat Kristus ini di depan ini saudara. Di depan kita ini seolah-olah ada tembok yang tebal yang akan menghambat. Tapi sebenarnya saudara, ketika roh itu tercurah buat kita, penyertaan Tuhan itu dahsyat. Katakan haleluya. Seringkali yang namanya kekhawatiran itu tidak lepas dari hidup kita. Tapi ketika kita membuka hati, ini aku Tuhan. Kembali ke tadi di dalam 1 Raja-Raja tadi. Kita melihat yang dikerjakan oleh Nabi Elia di situ. Bersama dengan orang-orangnya. Yang masih melakukan satu karyanya yang luar biasa saudara. Altar itu menjadi seperti landasan yang akan menjadi dasar bagi terjadinya kebangkitan rohani. Katakan haleluya. Kebersamaan. Bersekutu dalam kesatuan. Ini saudara yang menjadi satu dasar buat kita. Makanya tujuannya harus sama. Bukan untuk mencari pujian pribadi loh saudara. Tetapi yang harus dikerjakan ini adalah bagaimana berita kabar baik ini bisa sampai kepada banyak orang. Nah saudara, ketika kita melihat di sini akan karya Tuhan yang dikerjakan di tengah-tengah umat Israel di situ saudara. Di pasal yang ke-30, di ayat yang ke-30 dari 1 Raja-Raja tadi. Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki apa saudara? Mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, ketika kita mempelajari akan satu hal, kita tahu waktu itu umat Israel itu kacau. Karena apa? Pemimpinnya ini yang menjadi Raja Ahab dikuasai oleh Isbel. Isabel ini senang menyembah berhala, akhirnya menggerakkan, memaksakan dan mendoktrin warganya untuk apa? Menyembah berhala. Tapi waktu itu terjadi waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk menyampaikan mana Allah yang benar itu. Akhirnya saudara, Elia membawa orang-orang itu untuk bersatu, bersekutu. Ya, Elia berkata kepada bangsa itu, mendekatlah kepadaku. Sebelum api Tuhan turun, umat harus berkumpul kembali. Katakan amin. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hari-hari ini yang kita sudah mulai melangkah keluar, mencari pujian pribadi? Jauhkan itu. Tugas kita membangun altar itu adalah memuliakan nama Tuhan. Mungkin saudara, kalau kita melihat hal yang dialami oleh Elia, mungkin kita bisa melihat, oh ini loh, aku menang Isbel. Kamu sudah memojokkan aku, tapi aku dipelihara oleh Tuhan. Tapi apakah dia cukup berkata seperti itu? Tidak. Tapi yang dikerjakan, ayo nak, ayo umatku Israel, mendekatlah kepadaku, yuk kita bangun. Revival itu selalu dimulai dengan satu pemulihan relasi. Pemulihan apa? Relasi. Yang nama relasi itu hubungan, kerjasama.
Katakan amin. Jangan berdiri sendiri-sendiri. Jangan berkepentingan kelompok. Bukan. Tapi kesatuan. Kesatuan itu nilainya adalah menyeluruh. Relasi kesatuan dan komitmen bersama kepada Tuhan. Berfokus pada kerajaan Allah. Saya senang dengan 7 nilai inti dari titik I itu dikatakan. Berfokus pada kerajaan Allah. Dibimbing oleh Roh Kudus berdasarkan firman. Untuk kita bisa membuat terbang. Saudara. Lalu hasilnya utamakan integritas. Doa. Pemuritan menghasilkan komunitas. Ini saudara. Dari bagian yang keempat ini. Pemuritan. Di mana kita bisa mengadakan pemuritan? Kerjakan dulu di tengah keluarga. Bawa anak cucu kita. Jangan anak cucu kita menjadi juara, bukan. Tapi bimbing mereka untuk bisa mendengar dan mengikuti maksud Tuhan. Adakah maksud Tuhan itu maksud yang buruk? Enggak. Pasti akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Maka bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Katakan amin. Bangsa Israel yang tercerai-berai dipanggil untuk kembali berdiri sebagai satu umat di hadapan Tuhan. Menjadi satu umat. Diingatkan. Kita ini satu umat yang percaya. Katakan amin. Apakah di hadapan Tuhan kita ada tinggi ada rendah? Enggak ada. Kalau saya boleh tanya, saya dan jenengan posisinya di hadapan Tuhan tinggi mana? Sama. Ini saya pancing memang. Bukan berarti kalau saya ini suka ngajar di sini, dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan panjenengan, berarti saya itu posisinya lebih dekat dengan teman, lebih nempel dengan Tuhan, maka penghormatan khusus. Bukan. Tapi kita harus melihat. Prioritaskan ibadah dan pertemuan umat Tuhan serta bangun atmosfer kasih dan kesatuan dalam komunitas. Coba katakan atmosfer kasih. Kok belum semua? 2, 3. Bukti kasih itu apa? Yang pertama, tidak ada curiga. Katakan amin. Tapi kita ada keterbukaan. Orang yang mengasihi itu ada keterbukaan. Benar enggak? Benar enggak Mariki? Kalau ada kasih ada keterbukaan enggak? Sama Mbak Esther ada yang rahasia, Mbak Esther langsung begitu mesti. Ini contohnya. Coba dalam keluarga, suami istri. Kalau ada atmosfer kasih, ada duit nyelempit di mana-mana apa enggak? Enggak ada tuh saudara. Nah, makanya saudara kita perlu belajar di bagian pertama ini kesatuan. Secara bersama-sama. Ini harus kita pulihkan. Jemaat berkumpul dalam kesatuan. Ada atmosfer kasih, kesatuan. Dan tujuannya berfokus kepada Tuhan. Untuk apa? Membangun atmosfer kasih. Katakan haleluya. Coba kalau di tempat ini saudara, kita ini ada kasih. Luar biasa saudara. Katakan haleluya. Atmosfer kasih itu bagaimana kita cepat-cepat ingin melakukan sesuatu. Kalau ada satu kegiatan. Amin. Katakan haleluya. Nah, yang kedua saudara, kita harus dengan atmosfer kasih itu, karena kita sudah berkumpul dalam kesatuan, mezbah itu pasti dipulihkan. Katakan amin. Nah, sepakat kan?
Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mezbah adalah simbol ibadah, komitmen dan pengabdian kepada Allah. Katakan amin. Kan setelah berkumpul diajak tuh. Yuk kita perbaiki mezbah ini. Untuk apa? Supaya korban bakaran itu bisa dikerjakan. Nah saudara, revival ini membutuhkan pemulihan mezbah. Artinya pemulihan ibadah pribadi. Diawali dari pribadi. Mezbah keluarga. Selanjutnya setelah pribadi pulih, mezbah keluarga pulih enggak? Pasti pulih. Akhirnya mezbah komunitas gereja itu akan terjadi. Wis di tengah-tengah keluarga aja belum kok. Karena pribadi-pribadiannya itu masih berantakan ke sana kemari. Bagaimana akan membangun komunitas dalam komunitas gereja? Bisa enggak terjadi satu peristiwa begini? Ayo mbok anu seperti ini, alah nyongono saiki gak seperti ini, gak seperti itu. Ini namanya mezbah pribadi belum terbangun. Apapun keadaan kita, ini memang baru Tuhan izinkan terlewati. Artinya saudara, justru dengan satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tunjukkan bahwa saya dan saudara adalah suratan Kristus. Seberat apapun, Tuhan tahu. Katakan amin. Sehingga apa? Kita harus tegar, kita punya Yesus. Tapi ingat, mana yang harus diubah itu segera dikerjakan. Itu adalah caranya. Batu-batu yang hilang dikembalikan. Ini gambaran memperbaiki area-area yang runtuh. Doa, kekudusan, integritas, dan disiplin rohani. Katakan amin. Tadi digambarkan. Kumpulkan 12 batu itu. Yang menunjukkan suku-suku Israel waktu itu. Ini sebenarnya adalah satu kelengkapan dalam membangun mezbah itu. Mezbah doa kita. Kalau pribadi kita senang berdoa, senang hidup kudus, punya integritas, dalam keluarga ngajak yang lain belum? Iya kan? Dan ketika kita senang doa, punya integritas, hidup benar, kita ngandani yang lain, dipercaya enggak? Dipercaya. Tapi kalau hidup kita belum, ya caranya gimana? Yuk, ambil yang belum ada, itu diperlengkapkan dalam kehidupan kita. Supaya kita ini akhirnya kita akan bisa mengalami. Lalu langkahnya seperti apa saudara? Periksa mezbah pribadi. Coba kita mengarah ke pribadi saudara. Apakah doa masih menjadi pusat hidup kita? Artinya apakah dalam segala sesuatu landasan kita masih dengan doa? Yang kedua, bangun kembali ibadah keluarga, mezbah keluarga. Katakan amin. Semalam itu saya sama Seko di tengah-tengah kedinginan itu saudara, ada acara TV lucu saya. Oh ternyata itu program pemerintah untuk mengingatkan tentang apa itu? Mainan game apa? Ngeslot. Lah itu saudara. Ini diwujudkan dengan satu cerita film. Akibatnya ada yang gantung diri, ada yang bentrok terus dengan pasangannya, tidak memperhatikan keluarga, bahkan menghabiskan harta bendanya.
Kenapa hal itu terjadi? Karena fokusnya adalah pada keinginan untuk membesarkan kekayaan dengan cara yang mudah. Tapi bukankah saudara, dalam pujian tadi coba lihat, perhatikan bunga bakung yang di padang. Dia dihiasi tanpa bekerja. Ini yang diambil jangan tanpa bekerjanya. Karena bunga bakung bisa bekerja enggak? Halo? Bunga bakung bisa bekerja enggak? Kemudian perhatikan burung yang di udara. Dia diberi makan tanpa bekerja. Jangan diperhatikan yang tanpa bekerjanya. Enak ya burung, enak ya bunga bakung. Siapa yang pengen jadi bunga bakung? Siapa yang pengen jadi burung? Enggak ada toh. Kita milih jadi manusia toh. Benar enggak? Manusia ciptaan Tuhan. Manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Supaya akhirnya kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan haleluya. Dan pulihkan komitmen untuk hidup kudus dan taat kepada firman. Hidup kudus dan taat kepada firman. Seperti Elia di situ menyampaikan, ya Tuhan, seperti kata firman-Mu, Engkau tunjukkan, buktikan, jawab doaku. Karena Engkau yang mendengar doaku. Dan setiap kami perlu, Engkau sanggup untuk memperlengkapinya. Ini boleh terjadi. Akhirnya saudara, ketika kita melihat satu proses yang dikerjakan. Bahkan Elia ini meminta kepada orang-orang di situ. Ayo ambil 3 buyung air. Siramkan pada misbah itu dan pada korban itu. Sampai airnya parit-parit yang ada di sekelilingnya itu penuh dengan air. Tetapi itu dikerjakan saudara. Bukan maksud untuk ini loh. Aku Elia. Bukan. Tetapi hati mereka hanya satu. Yuk kita kerjakan ini. Supaya nama Tuhan dikenal orang. Katakan haleluya. Supaya apa saudara? Coba sekarang tengok. Hidupku sudah bisa enggak ya menunjukkan. Supaya orang itu tahu. Aku hidup karena Tuhan. Sehingga orang yang bertemu aku kepingin ngerti. Pengen kenal dengan Tuhanku Yesus. Katakan haleluya. Kalau belum, yuk kita bangun. Kita sebagai anak-anak Tuhan keluh kesah. Ribut. Ubah keadaan itu. Supaya dalam kehidupan kita akan bisa bersaksi. Aku ini loh, orang yang hidup kudus. Artinya hidup kudus ini, hidup kita itu dikhususkan untuk Tuhan. Yang selain dari Tuhan tidak aku lakukan. Ini namanya hidup kudus. Sebagai bukti, taat pada firman. Katakan haleluya. Bagian terakhir saudara. Kalau hal itu sudah terjadi. Kemuliaan Tuhan itu nyata. Apa yang terjadi saudara? Api Tuhan dinyatakan. Artinya apa saudara? Api Tuhan dinyatakan. Seperti yang terjadi dikerjakan oleh Elia itu. Setelah mezbah dipulihkan. Api Tuhan turun. Katakan amin. Kapan api Tuhan turun? Setelah mezbah itu dipulihkan. Bisa enggak terjadi dalam mezbah keluarga ini? Ming dadi ulas-ulas tok.
Bisa enggak? Wah, saiki gek training gawe anu apa jenengane mesbah keluarga yo dhewe ora ketang ming doa sithik. Ku ndak darani dhewe ora bangun mesbah Tuhan. Kira-kira kalau pikirannya seperti itu berkenan enggak? Tidak. Tapi kalau niat kita, yuk barang tentu 5 menit kita berdoa bersama. Satukan hati supaya api Tuhan turun. Api Tuhan turun enggak? Pasti terjadi. Roh Allah tercurah. Urapan dinyatakan, pembebasan terjadi. Suami istri, adakah yang masih mendua hati? Bapak Nirono, Mbok Nirini, ketemu enggak? Tidak. Adakah suami-suami yang masih tertutup keinginannya pada pasangan hidupmu? Dan sebaliknya istri-istri? Supaya kebangunan rohani. Artinya kebangunan rohani itu adalah Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Terutama di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Keluarga ini adalah satu bangunan Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk memperlihatkan bahwa karya Tuhan itu terjadi. Pemeliharaan Allah itu nyata. Yuk kita bangkit dari ini. Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu untuk mengajak semua anggotaku. Jangan kekuatanmu. Kita minta dulu. Tuhan Yesus, biarlah Bapa hadirkan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus bagi kami. Supaya apa? Kuasanya yang bekerja. Sebab apa janji Bapa? Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang akan menghibur kamu. Yaitu Roh Kudus. Orang terhibur, paling terhibur itu saudara. Kalau keinginannya tercapai. Benar apa benar sih? Kerinduannya terjawab. Benar gak saudara? Iya tak saudara? Mau pernah kami ini saudara. Acara rapat dari Temanggung, gerimis udan, pikirnya saudara, ngimpi, waduh, masih ku mampir rundi paraan kayak, kano anget-anget, misalnya seperti itu ya. Los, begitu noleh, tutup, kecewa enggak? Kecewa enggak? Ini hanya soal apa? Ronde. Oh ya alternatif yang sebelah sana. Depan kantor polisi, yo maju lagi, bus, tutup. Kecewa enggak? Lah, ini saya ingin sampaikan itu. Satu sukacita itu kalau keinginan kita itu terjawab. Yang muncul di pikiran itu bisa terlaksana. Jadi monggo saudara, dalam kehidupan kita, bangun mesbah itu. Bukankah kita rindu api Tuhan itu turun? Karena apa? Api Tuhan itu bukan api yang menghanguskan. Api Tuhan yang dimaksudkan adalah api Tuhan kuasanya yang bisa menjawab keinginan kita itu diantarkan sampai kepada kemuliaan Tuhan itu terjadi atas kehidupan. Seperti yang terjadi pada Elia. Dan umat Israel yang waktu itu yuk mau bergabung untuk melihat kemuliaan Allah itu terjadi. Akhirnya api Tuhan turun dan korban itu terbakar habis. Tidak ada sisanya. Api melambangkan kuasa. Katakan amin. Api
menunjukkan kemurnian. Dan api ini mendatangkan pembaharuan ilahi. Bukan ukuran kita, tapi kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudara, revival terjadi ketika Tuhan mengirimkan apinya ke atas umat yang siap dipakai. Kepada siapa? Umat yang siap dipakai. Apakah saya dan saudara siap untuk dipakai Tuhan? Sambut ini. Karena Tuhan mau pakai dalam banyak hal. Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam kehidupanmu. Tuhan siap pakai. Sehingga respon umat pada waktu itu saudara. Mereka berkata, Tuhan, dialah Allah. Katakan haleluya. Revival terjadi. Revival sejati ini mengembalikan fokus kepada Allah saja. Bukan pada yang lain. Bukan untuk mencari pujian diri. Orang kalau mencari pujian diri nanti sementara dipuji. Tetapi di belakangnya adalah dia dicela. Tapi kalau revival itu terjadi, pujian dari Allah itu terjadi. Mungkin kita tidak dianggap sekalipun. Tetapi di belakang justru orang mengakui. Oh sungguh besar. Tuhan dialah Allah. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi saudara, berdoalah agar Tuhan mengirimkan apinya. Api kerinduan, api kekudusan, dan api passion rohani. Kita kuat. Fokus kepada Tuhan. Katakan haleluya. Sebagai penutup saudara, kita akan buka di dalam Wahyu. Wahyu pasal 3, kita baca ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Perhatikan saya. Dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saudara. Apa ini? Apa ini? Surat undangan. Coba katakan surat undangan. Ini surat undangan. Tentang apa saudara? Surat kabar baik. Hari ini kita diberikan kabar baik. Tuhan berdiri di muka pintu. Dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Untuk apa? Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Katakan haleluya. Syaratnya satu. Filipi 2 ayat 21. Apa saudara? Kenapa Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuknya? Karena sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini diingatkan di akhir pembicaraan ini. Bawa pulang supaya ini diingat. Jangan mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan Kristus. Undangan ini kita harus dengan sesuatu yang harus disampaikan.
Tetapi undangan Yesus cukup kita membuka pintu hati kita. Untuk apa? Kuasanya terjadi atas hidup kita. Katakan haleluya. Lalu apa yang harus kita kerjakan dan kita aplikasikan? Terima firman Tuhan hari ini dan mulailah lakukan. Ini aku Tuhan. Aku pengen apimu hadir atas hidupku. Tuhan, aku ingin membangun altar. Aku ingin memuji Engkau. Aku ingin memperbaiki mezbah yang sudah porak-poranda. Harus aku tata supaya Engkau hadir dan mengantarkan hidupku menjadi persembahan yang harum. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.